Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua ya. Keberagaman di Indonesia anak-anak tidak hanya alat musik, tidak hanya makanan, tetapi juga rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, coba amati gambar ini. Ini beberapa contoh rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat, rumah Aceh dari provinsi Aceh, kemudian ada rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara, kemudian ada rumah adat Tongkonan dari suku Toraja, kemudian ada Baileo, rumah adat Maluku, dan rumah adat Bangka Belitung. Nah, ada beberapa contoh yang lain dari 34 provinsi. Anak-anak bisa mencari sendiri di Google atau YouTube atau referensi lain, seperti ada rumah kebaya dari Betawi, rumah joglo dari Jawa, kemudian ada rumah limas dari Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Nah, selain itu, sudut-sudut pada segi banyak yang telah kamu pelajari pada subtema 1 juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut ini. Kamu sudah belajar tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya. Ya, karena segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama panjang dan sama besar. Coba amatilah segi banyak beraturan berikut ini. Anak-anak diminta mengukur besar setiap sudut pada segi banyak, kemudian menghitung jumlah besar seluruh sudutnya. Kita lihat pada gambar pertama, ada bangun segitiga. Banyak sisi, kita hitung aja berapa sisinya. 1, 2, 3, ada 3 sisi. Kemudian besar sudut pada segi banyak. Anak-anak ukur salah satu sudut dari bangun segitiga ini. Anak-anak siapkan busur penggaris atau penggaris busur untuk mengukurnya. Sudah? Oh, ternyata besar sudutnya 60 derajat. Nah, bagaimana mengukur jumlah besar sudut pada segi banyak segitiga tersebut? Anak-anak, mudah sekali caranya, yaitu besar sudutnya dikalikan banyak sisinya. Besar sudutnya 60 derajat, banyak sisinya 3, 60 kali 3, anak-anak hitung 180 derajat. Begitu juga selanjutnya anak-anak. Anak-anak hitung banyak sisinya dulu, ada berapa, kemudian hitung salah satu besar sudutnya, kemudian tinggal dikalikan. Anak-anak akan mendapatkan berapa jumlah seluruh sudut pada segi banyak tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut anak-anak bisa menyimpulkan bahwa segi banyak yang beraturan itu memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang. Kemudian jika menghitung jumlah seluruh sudut pada segi banyak tersebut atau pada bangun tersebut, tinggal dikalikan saja banyak sisinya berapa dikalikan besar sudutnya. Nanti akan ketemu jumlah seluruh sudut pada segi banyak tersebut. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, coba kita amati atau baca bersama-sama cerita yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Anak-anak bisa membuka buku siswanya atau mempause video ini. Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik,
Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingan digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, dari teks cerita tersebut ternyata kita bisa tahu bahwa ada perbedaan ide antara Lani dan Edo dalam membuat tugas, yaitu membuat mozaik secara berpasangan dari Pak Burhan. Edo mempunyai ide membuat mozaik rumah adat Maluku, sedangkan Lani ingin membuat mozaik rumah adat daerah yang lain. Nah, walaupun mereka punya ide-ide berbeda, tetapi mereka saling menerima tanpa menjelekkan satu sama lain dan bekerja sama menyelesaikan ide-ide mereka secara bersama. Tentunya semakin banyak ide, maka semakin menambah kreativitas dan mozaik yang dibuat semakin menarik. Perbedaan dalam bekerja sama itu wajar anak-anak, karena bisa melatih kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama, berpikir secara kritis, kemudian bisa mengasah kreativitas dan sikap kita untuk berdiskusi, sehingga hasil atau tujuannya bisa dicapai dengan baik. Nah, dengan kita sering berdiskusi, bekerja sama, maka akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, melatih cara berbicara dan bersikap dengan baik. Selain itu anak-anak, kita bisa meniru Lani dan Edo dalam menerima dan menghargai pendapat masing-masing. Walaupun berbeda, kita tidak boleh saling menjatuhkan, malah kita harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Itulah hidup di Indonesia. Kepingan-kepingan keberagaman, perbedaan akan menjadi hebat ketika saling dirangkai dan saling berikatan. Begitu ya anak-anak.